Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Anggaini di channel Obama Study Club, orientasi bersama anak matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang metode pengali Lagrange, yaitu metode untuk menentukan titik ekstrim dengan suatu kendala. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video aku tentang nilai maksimum dan minimum, ditonton dulu ya, karena ini materinya masih nyambung. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Nah, buat teman-teman, jangan lupa juga nonton video ini sampai akhir, karena di akhir nanti ada soal-soal latihannya, dan teman-teman boleh jawab latihan itu di kolom komentar. Yuk, langsung aja kita lihat videonya. Oke teman-teman, kita lihat dulu definisinya, yaitu untuk mencari nilai ekstrim dari fungsi fx, y. Nih, fungsi fx, y ini biasa disebut dengan fungsi ketinggian. Ya, biasa disebut dengan fungsi ketinggian. Nah, kemudian dengan kendala, jadi ada fungsi kendalanya juga berupa gx, y-nya sama dengan 0. Nah, berarti kita harus mencari titik-titik, ya, titik-titik dan juga nilai lambdanya dengan persamaan gradien fx, y sama dengan lambda dikali gradien gx, y, di mana gx, y-nya adalah sama dengan 0. Nah, titik-titik x, y yang diperoleh itu merupakan titik kritis yang memenuhi kendala gx, y-nya sama dengan 0. Nah, lambda di sini disebutnya adalah pengali Lagrange-nya. Nah, jadi kita harus cari berapa kali lipatnya sih fungsi ketinggiannya itu dengan gradien fungsi kendalanya agar bisa menyinggung. Nah, berikut saya jelaskan secara geometrinya. Baik, di sini saya kasih masalah yaitu cari nilai ekstrim fx, y dari fx, y dengan kendala gx, y sama dengan k. Nah, katakanlah di sini ada kurva di bidang x, y. Nah, katakanlah di sini ada kurva di bidang x, y. Kemudian di atasnya itu ada kurva lagi. Kurva di sini adalah fx, y. Kemudian ini adalah kurva g x, y sama dengan k. Nah, kita akan tinjau titik-titik yang berada di dalam kurva gx, y sama dengan k ini. Nah, kita akan tinjau titik-titiknya. Nah, di sini. Nah, sebelumnya sudah kita bahas bahwa jika kurva ini adalah kurva tertutup dan juga terbatas, maka sudah dijamin memiliki nilai maksimum dan juga nilai minimum jika fungsinya adalah fungsi kontinu. Nah, pertanyaannya, di titik yang mana ini, titik tersebut bisa menyinggung kurva fx, y dan memiliki nilai maksimum dan juga nilai minimum. Nah, titik-titiknya yang berada di dalam kurva gx, y sama dengan k. Karena ini adalah kendalanya tidak boleh keluar dari kurva gx, y sama dengan k yang memiliki atau menyinggung di titik maksimum atau minimum di kurva yang ada di atas ini. Nah, maka disitulah disebut nilai ekstrim, ada nilai maksimum dan juga nilai minimumnya. Nah, di sisi lain, bisa juga kita katakan bahwa saya memiliki kurva kendala. Sini saya buat kurva kendala. Nah, ini saya buat kurva kendala, kemudian
saya buat juga kurva ketinggiannya. Ini adalah ketinggian, misalnya ini adalah kurva dengan ketinggian sama dengan 2. Ini kurva dengan ketinggian 5. Kemudian ada lagi kurva dengan ketinggian sama dengan 8. Dan ada lagi kurva dengan ketinggian K-nya sama dengan 12. Kemudian ada lagi kurva dengan ketinggian sama dengan 15. Dan ada lagi misalnya dengan ketinggian 20 misalkan. Nah, ketinggian 20. Nah, berarti kalau DK-nya 20 berarti kurva ini adalah himpunan-himpunan kurva dengan ketinggiannya adalah 20. Nah, sekarang misalkan ada lagi yang di sini yang paling kecil. Ini adalah K-nya sama dengan 1. Oke. Nah, menanyakan yang tadi kan di sini saya tanya titik yang mana yang menyinggung kurva f(x, y) di titik maksimum dan juga minimum, yang paling tinggi dan yang paling pendek. Nah, sama dengan menanyakan di posisi K mana yang memiliki nilai maksimum dan minimum dengan kendala kurva yang warna kuning. Artinya, si kurva ketinggian ini harus menyinggung kurva yang warna kuning. Harus menyinggung. Nah, kita lihat, kita tinjau satu-satu. Nah, kita lihat misalkan adalah K-nya 12. Ketika di posisi K12, apakah si K12 ini menyinggung kurva dengan warna kuning? Kita lihat. Oh, ternyata dia adalah tidak menyinggung, berarti bukan pada posisi K sama dengan 12, ya. Nah, berarti kita lihat bahwa di sini ada titik singgung, ya, antara warna kuning dengan warna putih, yaitu ada di posisi K sama dengan 15. Nah, berarti K yang inilah yang menyinggung kurva yang berwarna kuning. Artinya, titik ini akan memberikan nilai maksimum. Nah, akan memberikan nilai maksimum. Nah, berarti yang mana yang akan memberikan nilai maksimum? Yaitu di posisi K sama dengan 1. Ini yang paling kecil dan ini menyinggung kurva yang berwarna kuning. Berarti ini titik ini akan memberikan nilai minimum. Nah, gini ya. Kemudian di sini ada yang paling besar yaitu K sama dengan 20. Kenapa tidak gunakan yang K sama dengan 20? Karena K sama dengan 20 tidak menyinggung kurva yang berwarna kuning. Jadi nilai ekstrim bisa terjadi ketika putih aja. Ketika apa? Nilai ekstrim terjadi ketika kurva kendala menyinggung kurva ketinggian. Ini ya. Oke. Nah, untuk hitungannya setelah ini akan kita bahas. Oke, contohnya adalah berapa luas daerah terbesar yang dapat dimiliki oleh suatu persegi panjang jika panjang diagonalnya adalah 2.
Nah, dari pertanyaan ini kita ilustrasikan ke dalam bentuk fungsi. Di situ dikatakan berapa luas daerah persegi panjang. Nah, kalau yang namanya luas persegi panjang, ya, luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar, berarti kita ganti dengan X dikali Y. Kemudian diagonal persegi panjang. Diagonal persegi panjang itu kalau di sini X di sini Y berarti kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti diagonal sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2. Nah, gini ya. Nah, ini berarti yang akan jadi kendala adalah diagonal, karena dia harus mempunyai diagonalnya sama dengan 2. Berarti kita buat bahwa fx, y-nya sama dengan xy, dan fungsi kendalanya adalah gx, y-nya sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Karena kalau di sini akarnya dihilangkan, ini 2-nya jadi 4. Nah, jadi kita sudah punya fungsi ketinggian x, y, dan juga fungsi kendalanya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, seperti tadi, kita harus mencari titik-titik yang berada di kurva ketinggian dan juga ada kendalanya, yaitu dengan menentukan gradien fx, y sama dengan lambda dikali gx, y. Berarti kita harus cari turunan x dan turunan y untuk gradien f-nya. Oke, kita lihat di turunan fx, y untuk menentukan gradien. Masih ingat kan? Gradien itu adalah fx, fy ya. Turunkan terhadap x berarti hasilnya adalah y, turunan terhadap y berarti x ya. Sama dengan lambda dikali sekarang yang fungsi g-nya. Turunkan terhadap x berarti 2x, turunkan terhadap y berarti 2x, 2y. Nah, dari sini kita memiliki dua fungsi, yaitu kita pecah ini ya, kita pecah ini y-nya dengan y, berarti y sama dengan 2 lambda dikali x atau lambda dikali 2x. Kemudian x-nya sama dengan 2 lambda dikali 2y, berarti 2 lambda y. Nah, dari sini kita sudah memiliki persamaan ke-1 dan juga memiliki persamaan kedua. Nah, persamaan yang ketiganya yang mana? Ini adalah persamaan yang ketiga. Berarti kita bisa tulis x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini adalah persamaan ketiga. Oke. Nah, selanjutnya kita harus mencari nilai x dan y kan tadi. Berarti kita bisa eliminasi dulu. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Berarti di situ kan ada y sama dengan 2 lambda x dan juga x sama dengan 2 lambda y. Nah, di sini kalian harus kreatif nanti untuk mengeliminasinya. Di sini kan yang sama ini kan 2 lambda, berarti mau nggak mau kita harus buang yang 2 lambda. Tapi karena di sini perkalian, berarti kita harus samakan dulu. Ini saya kali y dan ini saya kali dengan x. Nah, gini ya. Berarti hasilnya berapa? Y kuadrat ditambah 2 lambda x y. Nah, kemudian yang ini x. Oke.
ini sama dengan, nah ini 2 lambda XY. Nah, di sini X kuadrat sama dengan 2 lambda XY. Berarti karena ini sama-sama 2 lambda XY, berarti bisa kita tulis bahwa X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Nah, ini jadi persamaan keempat. Oke. Nah, ada persamaan 1, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, berarti kita bisa substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3 untuk menemukan nilai XY. Oke. Substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Oke. Berarti ini kan X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Berarti bisa saya ganti gini dong, ditambah Y kuadratnya saya ganti dengan X kuadrat sama dengan 4. Berarti 2X kuadrat sama dengan 4. X kuadratnya sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan plus minus akar 2. Ini ya. Nah, sekarang X-nya sudah dapat. Kita cari Y-nya sekarang. Berarti X kuadratnya saya ganti dengan Y kuadrat. Berarti Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Berarti 2Y kuadrat sama dengan 4. Berarti Y kuadratnya sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan plus minus akar 2. Nah, dari sini kita kan punya titik X dan punya Y. Ini bisa dibikin 4 titik. Nah, titiknya, nah di sini titiknya bisa ada 4 nih. Akar 2, akar 2. Nanti kita lihat yang paling memungkinkan yang mana. Kemudian akar 2, min akar 2. Kemudian min akar 2, akar 2. Dan nah, apalagi? Min akar 2, min akar 2. Berarti min akar 2, min akar 2. Kira-kira kalau kita gunakan untuk ukuran sebuah persegi atau persegi panjang, minus itu masuk kriteria enggak? Enggak kan? Berarti kita ambil yang positif, yang ini. Karena nggak mungkin panjang itu adalah negatif. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Tadi kita sudah mendapatkan titiknya, ya, titik akar 2, akar 2. Berarti X-nya sama dengan akar 2 dan Y-nya sama dengan akar 2. Artinya persegi panjang ini berupa bujur sangkar. Nah, dengan di sininya akar 2, di sininya akar 2, dengan diagonalnya adalah 2. Lalu yang ditanya tadi kan ada luas maksimumnya. Berapa luas maksimumnya? Nah, luas maksimum berarti kan kalau luas tadi balik ke fungsi awal. Fx, y sama dengan xy. Berarti akar 2 dikali akar 2, yaitu sama dengan 2. Berarti luas maksimumnya adalah 2. Nah, coba saya ilustrasikan ke dalam sebuah gambar. Jadi, luas daerah di kuadran 1 ya. Bentar. Oke. Dengan kurva kendalanya di sini. Ini adalah 2, ini adalah 2. Nah, di sini kita sudah tahu nilai lambdanya belum tadi pengali Lagrange-nya, yaitu belum ya, kita cari dulu coba. Y-nya sama dengan 2 lambda X. Nah, kalau Y-nya sama dengan akar 2, sama dengan 2 lambda dikali akar 2, berarti 2 lambda sama dengan 1. Berarti lambdanya sama dengan 1/2. Oke, berarti kita cari kurva ketinggian dengan ketinggian setengah. Kita
kita buat setengah dulu, mulai dari sini. Ini K-nya sama dengan 0,5, kemudian K-nya sama dengan K-nya sama dengan 1, kemudian kita buat lagi K-nya sama dengan 2. K-nya sama dengan 2. Kemudian ada lagi K-nya sama dengan 4 dan seterusnya. Maka titik yang ini, yang disinggung ini, saya beri tanda warna merah. Nah, titik yang menyinggung ini antara kurva yang berwarna putih dengan warna kuning ini adalah akar 2, akar 2. Nah, yang warna kuning ini adalah kurva kendala dan yang warna putih ini adalah kurva ketinggian. Oke, begini ya. Berarti luas maksimumnya adalah 2 dengan panjang sisi persegi panjangnya adalah akar 2 berupa bujur sangkar. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini tentukan nilai ekstrim dari fungsi fx, y sama dengan y kuadrat min x kuadrat dengan kendalanya adalah elips seperempat x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa tulis bahwa fungsi fx, y-nya sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Kemudian fungsi kendalanya adalah fx, y-nya sama dengan seperempat x kuadrat ditambah y kuadrat min 1 sama dengan 0. Gini ya. Nah, berarti kita cari gradien masing-masing dari fungsi fx, y sama dengan lambda dan gradien dari gx, y. Oke, kita turunkan fungsi f-nya terhadap x, berarti min 2x, turunan terhadap y-nya adalah 2y, sama dengan lambda dikali, nah sekarang yang fungsi g-nya kita turunkan, berarti berapa? Setengah x, 2y. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan persamaan ini yang x-nya dulu berarti min 2x sama dengan setengah lambda x. Nah, ini akan jadi persamaan 1. Persamaan yang keduanya adalah 2y sama dengan 2 lambda y. Nah, ini jadi persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang ketiganya adalah fungsi kendalanya seperempat x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini akan jadi persamaan yang ketiga. Nah, berikutnya kita akan menentukan atau mencari nilai titik-titik yaitu nilai x, y. Tapi teman-teman hati-hati nih. Di persamaan 1 dan persamaan 2, ini kalau misalkan x-nya dicoret, itu kan langsung dapat nilai lambda. Nah, nanti teman-teman jadi nggak dapat titiknya. Jadi jangan langsung main coret-coret aja untuk mendapatkan nilai lambda. Nah, di sini kita ambil persamaan 2. Dari persamaan 2 kita faktorkan. Persamaan 2-nya adalah 2y sama dengan 2 lambda y. Nah, di sini kan bisa difaktornya, kita pindahkan dulu. 2y min 2 lambda y sama dengan 0. Berarti 2y-nya bisa kita keluarkan. Nah, di sini dapat 1 dikurang lambda sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan, saya tulis di sini untuk 2y sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan 0, ya kan, dari yang ini dulu. Oke, kalau y-nya sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan 3, yaitu seperempat x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Kalau y-nya sama dengan 0, berarti tinggal seperempat x kuadrat sama dengan 1, ya kan? Nah, berarti
X kuadrat sama dengan 4. Nah, dari sini kita lanjutkan ke sini ya. Kalau kita sudah dapat X-nya sama dengan 4, di situ kan X kuadrat sama dengan 4. Berapa nilai X-nya? Yaitu plus minus 2 atau akar 4. Akar 4 itu plus minus 2. Jadi di sini kita mendapatkan titiknya adalah plus minus 2, Y-nya tadi berapa? Adalah 0. Nah, gini. Nah, sekarang titik yang satu lagi, yaitu yang ini, 1 min lambda sama dengan 0. Kita buat di sini. 1 min lambda sama dengan 0, berarti lambdanya dapatnya berapa? 1. Kalau sudah mendapatkan nilai lambdanya, berarti kan kita bisa mendapatkan nilai X dan nilai Y. Kita substitusikan ke persamaan 1 dan persamaan atau persamaan 2. Nah, karena itu dapatnya lambda, kita coba substitusi ke persamaan 1. Substitusi ke persamaan 1. Nah, dan di sini adalah min 2x sama dengan setengah lambda X. Berarti min 2x sama dengan setengah X. Berarti 5/2x sama dengan 0. Berarti nilai X-nya sama dengan 0. Nah, nilai X-nya, kita sudah dapat nilai X-nya. Tinggal kita dapatkan nilai Y-nya. Kita substitusi ke persamaan kedua. Bukan persamaan 2, tapi substitusi ke persamaan 3. Tadi X-nya adalah sama dengan 0. Berarti kita substitusi ke persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga adalah 1/4 X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Kalau X-nya 0, berarti kita dapat Y kuadratnya sama dengan 1. Berarti Y-nya akar 1, berarti plus minus 1 ya. Nah, berarti kita dapat kandida titik lagi, yaitu 0, plus minus 1. Nah, artinya kita sudah punya dua kandida titik, 4 kandida titik. Nah, kita tulis dulu kandida titiknya. Kandida titiknya berarti tadi plus minus 2,0 dan 0, plus minus 1. Oke. Untuk menentukan nilai maksimum minimumnya, kita buat tabel saja. Oke, tabel titik dan juga tabel fx-nya. Ini x, y-nya, ini adalah fx, y-nya. Apa tadi fx, y-nya? Berarti y kuadrat min x kuadrat. Oke. Nah, karena itu adalah x kuadrat, berarti x kuadrat y kuadrat, berarti kita bisa langsung substitusikan ini plus minus 2,0. Sebenarnya nggak harus langsung segini sih, kalian pecah dulu jadi 4 juga nggak masalah. Nah, berarti X-nya 2 berarti berapa? Min 4 ya, substitusi ke sini. Kemudian yang ini kita 2 kali aja, 0,1 dan juga 0, min 1. Nah, ini mau dibikin 2,0 dan min 2,0 juga nggak apa-apa. Nah, sekarang X-nya 0, Y-nya 1 berarti hasilnya adalah 1. Yang ini juga hasilnya adalah 1. Artinya, yang ini memberikan nilai apa? Maksimum. Nah, yang ini akan memberikan nilai minimum. Nah, berarti maksimum di titik 0, plus minus 1 dan nilai maksimumnya adalah 1. Akan memberikan nilai minimum di titik plus minus 2,0 dengan nilai minimumnya adalah min 4. Nah, seperti itu. Ada titik dan ada nilai maksimum dan minimum. Oke, berikutnya adalah soal latihan. Nanti silakan dicoba latihannya. Oke, sekarang adalah latihan. Saya kasih 2 soal latihan. Silakan dicoba. Kalau teman-teman sudah mendapatkan jawabannya, di komen di bawah ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.